Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Buluda TV dalam rangka Haul Kiai Haji Munirul Ikhwan yang ke-31 dan Harlah Pondok Pesantren Subul Huda yang ke-71. Malam ini saya bersama salah satu alumni putri Pondok Pesantren Subul Huda, yakni ada Mbak Maratus Solihah. Sebelumnya saya akan membacakan biodata atau dari Mbak Likah. Mbak Likah mondok di Subuda itu selama 6 tahun dan Mbak Lika lulusan tahun 2010 dan Mbak Lika juga pernah menjabat sebagai ketua Pondok Putri di tahun 2007 sampai 2009. Nggih, Mbak Lika. Eh, Selamat malam Mbak Lika, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih Mbak Rika sudah meluangkan waktu di Subulda TV ini untuk menjadi tamu podcast dalam rangka Haul Kiai Haji Murikma dan Harlah Pondok. Sama-sama. Eh, Boleh diceritakan aktivitas Mbak Rika atau kesibukan Mbak Rika dalam saat ini setelah eh, keluar dari Pondok Pesantren Subulda? Untuk saat ini ya seperti biasa, ibu rumah tangga, momong anak Sudah menikah. dua, Iya. ya sudah menikah. Apakah masih pantas seperti Dek Binti? Ya, sama. Ya, Alhamdulillah setiap paginya tetap ngomong anak-anak, sorenya tetap ngomong anak-anak lagi, malamnya juga ngomong anak-anak lagi. Kalau di masyarakat atau mengabdi itu mungkin ada kayak jadi mengajarkah atau Biasa belajar bersama Alif Batak bersama anak-anak. dulu Mbak Lika itu mondok karena keinginan sendiri atau ada paksaan dari orang tua terus disuruh mondok atau gimana di pondok Sebuda ini? Awalnya memang keinginan orang tua. Oh, Oke. Saya rasa semua anak itu pengennya tetap bersama orang tua. Ya. Awalnya tetap keinginan orang tua, tapi lama-lama juga dinikmati. jadi enak-enak aja ya Ya, sekarang sampai awalnya 6 tahun. dulu itu karena Pak Yeta Frihan itu pernah berdinas kerja di Saradan. Oh, iya. Kebetulan Bapak juga di situ, akhirnya bisa nyambung. Terus saya coba dibawa ke Kembang Sawit untuk belajar di sini. Akhirnya ya ikut-ikut aja gitu. Iya, ya biasa. Awalnya juga nggak kerasa juga biasa. Boleh diceritakan bagaimana perasaan Mbak Rika awal mula mondok kayak beradaptasi dengan kegiatan sehari di pondok kan 24 di pondok kan terlibat dalam aturan ya. Bagaimana Mbak Rika beradaptasi yang sebelumnya belum tahu apa sih di pondok itu bagaimana, terus kok seperti ini. Mbak Rika itu menyikap bagaimana dalam kegiatan pondok tersebut? Sebenarnya tidak ada cara khusus, gitu. Semua itu mengalir begitu saja. Yang awalnya itu yang sangat terasa itu karena saya basicnya adalah bukan sekolah madrasah. Sekolahnya di sekolah SD. Ya. Artinya bukan madrasah ibtidaiyah yang banyak ilmu agama. Jadi mungkin kagetnya salah satunya di situ. Yang namanya TPA juga belum ada pada waktu itu di lingkungan saya sana. Jadi pelajaran agama itu masih sangat awam bagi saya. Ya, tapi karena dinikmati, lama-kelamaan dinikmati, awalnya juga teman-teman kok bahasa Arab kok pinter gitu. Akhirnya ya termotivasi, nek teman bisa kenapa saya nggak bisa, harus belajar gitu. Ngaji pun itu juga masih ikro masuk sini. Jadi Mbak Lika kayak harus bener-bener punya tekad gitu ya, harus aku kudu iso kayak kanca-kancaku. Iya betul. Apa saja pengalaman yang berharga menurut Mbak Lika selama di pondok pesantren Sebuluda ini? Pengalaman yang Paling berharga itu Mbak Lika sampai sekarang. kalau berharga berarti yang baik. Iya. Karena ada pengalaman yang tidak baik. Oh, iya, pasti itu setiap pondok pasti ada. Iya. Pengalaman yang sangat mengesankan itu
Kalau kegiatan nggih, Nggih. dulu karena dulu itu pondoknya masih sangat kecil. Bahkan ketika saya mondok itu pernah mengalami santri putri cuma 17 anak. 17 anak. Iya, 17 anak. Putra putri hanya 50 anak itu juga pernah. Itu pada tahun berapa kalau boleh tahu kan? Sebelum SMP ada, berarti Oh. tahun sekitar sebelum 2007. Jumlahnya. Ya, itu santrinya sekitar segitu. Nggih. Terus kebetulan ada kegiatan karena waktu itu Gus Mufti masih di Gontor. Kala beliaunya kondur dari pondok Sambang Dalem, itu diberikan kegiatan yang di sini belum pernah ada. Seperti kayak Mukhayyam Arabi. Mukhayyam Arabi itu kalau sekarang mabit. Mabit tapi bahasa Arab, khusus bahasa Arab. Jadi pelajarannya bahasa Arab, nanti kita language-nya juga bahasa Arab, pakai bahasa Arab gitu. Dengan jumlah santri 17 Iya, itu. iya. Dan itu kan anak-anak salaf. Oh iya. Bahkan ngomong pakai bahasa Arab kan masih takut. Mm-mm. Itu asik dan itu pengalaman pertama yang lumayan asik sih. Nggih. Sampai sekarang masih Nggih. ingat banget. Yang kedua ada lagi itu dari Pare, tapi khusus bahasa Inggris. Oh. Jadi ada, iya, ada Miss dan Mister kalau dulu. Jadi ada tutor dari sana selama 1 bulan. Itu mereka kayak magang gitu loh, Dek. Iya. Magang di sini selama 1 bulan khusus untuk bahasa Inggris. Itu juga asik. Pengalamannya itu. Itu yang paling berharga banget oleh Mbak Lika ya. Menurut saya paling langka pada waktu itu, pada waktu paling itu ya, karena mengena. kan dengan jumlah santri yang tidak banyak termasuk ya dalam kegiatan tersebut. Apakah Mbak Lika punya pengalaman unik yang paling berkesan yang sampai sekarang itu masih Mbak Lika ingin ulangi kembali di pondok itu? Pengalaman unik. Ya. Pengalaman unik itu cerita lucu saja ya. Iya, nggak Cerita lucu dulu ada teman, rumahnya itu Magetan. Dia itu sangat kocak sekali. Ya, sangat kocak. Suatu hari pernah iseng gitu, iseng di dalam itu ada ibunya sepuh masak. Dikira temannya, langsung dari belakang disikep mata. Itu nggak tahu ternyata ibunya sepuh. Ya Allah. Ibunya sepuh iki sapa ta iki kan gitu sampai gitu. Kedua, anak itu lagi iseng lagi pulang dari ngaji. Dulu kan di sebelah workshop itu ada pohon di dalamnya, di tanahnya Mbah Kamah. Itu ada pohon mangga. Timurnya kan tembok. Iya. Nah, itu ada gapura untuk menuju ke workshop itu loh, Dek. Iya. Ya. Dia itu berada di utaranya pagar, utaranya itu. Nah, ternyata kan teman-teman pulang, dikirain teman-teman. Dia dari selatan. Ternyata siapa? Gustaf Rihan. Dah, gitu ternyata Gustaf Rihan, nggak tahu. Oh, Mbak Titis gitu. Itu juga pengalaman yang unik. Ada lagi. Dulu kan dalam itu WC-nya jadi satu. Sama santri. Iya. Oh iya. Nggak tahu, ternyata ada salah satu keluarga dalam yang di WC Mbak Pondok gitu. Anak itu lagi juga. Dek, dan cepet toh. Aku selak kebelet. Enggak nek gak mbok buka tak gedor pintu tak buka gitu. Ternyata siapa? Keluarga dalam. Allah. Nggak asik lagi, iya. Mungkin cerita di pondok itu mungkin emang seru sih, yang nggak pernah pondok mungkin nggak akan mengalami seperti ini. Kayak pada waktu tersebut santri kan belum terlalu banyak. Ya ada asiknya, ada susahnya juga. Asiknya lagi kalau puasa itu nggak pernah masak. Buka puasa kan mengandalkan sedekahan dari masyarakat. Iya, dulu itu Kang Pondok pinter. Dibukain dulu menunya apa. Terus nanti kalau nggak enak dikasihkan Mbak Pondok. Ya, diambil yang ayam atau yang ikan itu diambil Kang Pondok. Kalau Mbak Pondok ya telur atau tempe gitu. Yang menerima ya. Ya. Ya seperti itu. Apakah Mbak Lika dulu itu pernah ikut organisasi dalam pondok setelah mungkin dari tahun tersebut kan santri hanya 17, mungkin ada tambahan berapa gitu, mungkin Mbak Lika pernah ikut organisasi apa pengurus kah atau apa gitu? Kalau di pondok zaman waktu itu belum ada organisasi selain pengurus.
Jadi cuma pengurus itu pun juga tidak sebanyak sekarang ya. Sub-sub kegiatannya. Mungkin cuma seksi kegiatan, seksi kebersihan, seksi keamanan gitu saja. Kalau organisasi lebih banyak di sekolah. Di sekolah. Ya, di MTS, di MAT itu. Kalau boleh tahu pas waktu MTS itu pernah ikut organisasi apa? Pernah OSIS. ikut organisasi pramuka, OSIS. gitu. Iya. Kan waktu itu masih MTSN Kembang Sawit. Di sini Sekarang 2 kelas, yang di sana ada 3 kelas. beda. Saya kebaikan yang di sini. Berarti nggak Pengalaman ya keluar. pramuka. Dulu alhamdulillah pernah mengikuti pramuka di lomba tingkat namanya nggih, LT. Itu di Pamekasan, Madura. Nggih, waktu itu juga ada pengalaman. Karena saya itu salah satu anak yang mungkin sedikit nakal, tidak sedikit banyak nakal gitu. Waktu latihan pramuka, nyolong-nyolong ikut teman ke rumahnya ke Magetan. Jalan kaki. Naik motor. Naik motor. Ya, pada waktu itu kan senang sekali bisa naik motor, keluar pondok bisa naik motor, punya temannya gitu. Ini saya buka aib saya sendiri. Enggak apa-apa. Ternyata sampai sana itu ada jembatan kecil. Karena mungkin nggak terbiasa naik motor, akhirnya kecemplung ke sungainya situ. Ya sampai nggak bisa pulang karena apa? Motornya blebek. Akhirnya sampai sore. Iya, yo personnya keluarga dalam sama pengurus kan yo latihan pramuka. Nggak tahunya di Kedung Panci itu karena motornya blebek. Ya ampun, sampai segitunya ya Mbak Lika. Iya. Dan kan Mbak Lika pernah menjabat sebagai ketua pondok. Boleh pengalamannya Mbak Lika selama menjabat 3 tahun ya jadi ketua pondok itu gimana? Kayak ya Allah abot banget sih jadi ketua pondok ngurusin ini senanggung aku. Mungkin ada cerita. Ya kalau berat sih berat. Cuma waktu itu tidak merasa menjadi ketua pondok itu mungkin yang bisa sedikit membantu. Artinya ya kita bekerja bareng-bareng dengan temannya, terus tidak merasa lebih tinggi dari teman-temannya, jadi enjoy. Jadi teman-teman itu juga tidak merasa digurui atau disuruh-suruh terus. Sama Ayo, gitu iya, ya. seperti itu mungkin lebih meringankan tugas lah. Terutama dalam organisasi seperti itu kan kekompakan, kerukunan. Itu kan sangat penting. Dan tidak sedikit juga ketika jadi kepala pondok itu ada kakak kelas. Ya, itu kan juga sedikit sungkan. Nah, salah satunya juga timnya seperti itu. Tidak merasa lebih tinggi dari yang lainnya, itu saja. Kalau kegiatan sama saja. Maksudnya sampai sekarang banyak kegiatan, banyak tanggungan, banyak yang harus dikerjakan, ini itu sama saja. Cuma ya itu yang lebih penting untuk melatih mentalnya. Apa yang ingin Mbak Lika ulang kembali kayak momen kumpul-kumpul bersama teman selama di pondok pesantren gitu? Mungkin ada yang pengen diulang kembali dengan teman sahabat mungkin atau gimana gitu. Ya. Kalau kumpul-kumpul teman sebagian sekarang insya Allah masih sering ketemu ya, karena ada rutinan sebulan sekali itu khotaman itu ya. Yang tidak atau yang belum terulang sampai sekarang itu pengen sekali ngaji bareng, ngaji damparan bareng kita gitu. Pengen sekali sebenarnya, tapi memang waktunya belum Ya, juga punya dengan kesibukan kiai, lain-lain. dengan abah, dengan itu pengen sekali. Terutama waktu puasa. Puasa itu kan kalau di pondok menurut saya puasa itu waktu yang merdeka. Tidak ada tuntutan untuk hafalan, tidak ada tuntutan untuk setoran gitu, setoran hafalan Quran, hafalan untuk itu. Terus tidak ada tuntutan memahami pelajaran nahwu, shorof dan lain sebagainya. Pur ngaji tok. Nggih. Itu adalah waktu yang merdeka menurut saya. Makanya asik. Pengennya diulang ketika momen-momen itu ya bersama teman-teman. Tapi masih sekarang sama kayak alumni angkatan yang masih baik-baik sih, kayak hubungannya itu masih erat gitu ya. Biasanya kan kayak sudah kesibukan sendiri, ya wis soal dewi-dewi. Kalau yang kontaknya masih bisa dihubungi insya Allah ya tetap bisa saling memberikan kabar, informasi gitu. Tidak sedikit juga yang sudah
jarang sekali memberikan kabar satu sama lain karena nggak tahu sekarang nggih nomornya atau sekarang di mana itu. Mbak Lika ini kan sampun terjun di masyarakat nih. Bagaimana cara Mbak Lika setelah terjun ke masyarakat agar bisa seserawungan atau bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat yang basicnya itu memang berbeda dari pondok pesantren seperti itu. Kayak menyikapi awal mula Mbak Lika terjun ke masyarakat setelah keluar dari pondok nih. Ya sebenarnya tidak ada trik tertentu ya, mengalir saja gitu. Yang penting kita tetap kegiatan di masyarakat tetap ikut gitu, tetap ikut apapun itu kegiatannya, meskipun dari hati kita itu nggak srek gitu nggih. Tapi kalau memang itu hal yang baik, ya kita lakukan saja gitu. Tidak sedikit orang yang merasa sungkan, segan, bahkan aras-arasan. Terus aku mager, aku pokok sepeda nang rumah, nang pondok kan ya wis banyak kegiatan gitu. Kalau di rumah kan wis kanggo leha-lehai gitu. Nah itu perlu sedikit dihilangkan, sedikit demi sedikit dan dihilangkan. Okay. Memang biasanya seperti itu. Saya sudah merasa sibuk nang pondok, biar tadi nang omah iki saras-sarasen harap bermasyarakat. Okay. Terus sungkan karena jarang sekali bersosialisasi masyarakat. Waktu ini dintekne nang pondok. Seperti saya, mungkin saya sampai sekarang itu tidak begitu mengenal lingkungan di Saradan, tempat saya lahir. Mulai umur 12 tahun kan sudah di sini. Sekolah di sini sampai umur 18 tahun. Setelah itu kuliah di Surabaya, belum sampai lulus terus menikah, dapat orang Kebonsari juga. Jadi belum pernah bersosialisasi atau bermasyarakat di sana. Bisanya yo enggak, karena hidup saya di sana cuma 12 tahun, itu pun masih masa anak-anak. Iya, masih anak-anak. Jadi masyarakatnya juga lebih mengenal yang di sini. Apa yang Mbak Lika terapkan di masyarakat yang diperoleh Mbak Lika selama di pondok? Contoh kayak membuat TPA gitu atau pelajaran yang selama didapat di pondok itu yang Mbak Lika terapkan di masyarakat. Ya. Kebetulan untuk pendidikan TPA itu sebelumnya sudah ada, tinggal melanjutkan saja. Yang kita membangun dari awal itu diniyahnya, diniyah dan ngaji kitabnya itu. Karena kebetulan sama suami satu alma mater juga dekat dengan sini, jadi kan lebih enak gitu. Kalau di masyarakat ya, kok mengalir saja, nggak usah terlalu berambisi. Tidak usah terlalu berambisi, karena orang sekarang itu ya seperti itu nggih. Artinya kita harus bisa memposisikan diri. Meskipun bukan anak pondok, anak pesantren kan orang pintar itu juga banyak. Karena pengaruh HP juga iya betul, makanya harus berhati-hati. Seperti itu. Kalau ngaji dengan anak-anak ya seperti biasa. Kebetulan dulu di sini juga pernah ngajar TPA di pondok. Mulai kelas 2 sanawiyah. Di masyarakat gitu. Di pondok dulu TPA-nya di kelas MI sore. Itu mulai kelas 2 sanawiyah sampai kelas 3 sanawiyah karena aliyahnya mulai nderek dalam. Pernah ikut hikmah. Iya. Terus mungkin ada pesan dari Mbak Lika untuk para santri putra maupun putri dalam menghadapi kayak pelajaran di pondok atau motivasi lah buat mereka, boleh juga buat calon santri nanti 2022 nanti. Ya, sebenarnya saya sendiri juga masih jauh dari kata bisa berkhidmah atau jauh dari kata baik menjadi alumni ya. Tapi kemarin sempat menemukan makalah yang bagus. Semoga bisa untuk motivasi teman-teman semua dan untuk adik-adik yang masih ada di pondok, yaitu gini. Al-ilmu bitta'alumi wal barakatu bil hikmati wal manfaatu bitta'ati, yang artinya
ilmu itu bisa didapat dari belajar. Sedangkan barokah itu bisa didapatkan dari berkhidmah. Nggih, paham ya? Dan manfaat itu bisa didapatkan dari ketaatan. Nek pengen manfaat ya kudu manut karo peraturan pondok. Nek pengen uripe barokah ya kudu gelem hikmah di pondok, entah itu hikmah di dalam atau hikmah di madin atau itu hikmah di pondoknya, dimanapun bisa bermanfaat untuk pondok kita. Terus kalau memang pengen pinter ya kudu belajar. Eh, boleh tahu Mbak bagaimana cara menjaga ikatan diri kita dengan pondok walaupun kita sudah boyong ataupun kita sudah menjadi alumni seperti itu. Untuk cara agar silaturahim itu terjalin ya. Salah satunya adalah tetap silaturahim. Meskipun hanya 1 tahun ketika lebaran atau bisa ditambah lagi ketika haul, karena semakin kita jarang ke pondok atau jarang untuk sowan rasanya semakin berat, semakin asing gitu, semakin wawang. Itu yang saya rasakan, yang saya rasakan dulu. Pernah ketika saya awal-awal punya anak yang pertama itu kan sering di sana, dan itu jarang kegiatan pondok itu ikut. Awalnya juga ya Allah izin ketemu orang-orang, ketemu dalam itu izin, tapi lama kelamaan karena sering ke dalam sowan nggih. Meskipun saya sendiri juga sekarang bisa dihitung 1 tahun berapa kali sowannya minimal nggih, tetap sowan dan mengikuti yang ada di pondok itu apa saja, karena sekarang kan sudah maju informasi dan hubungan silaturahim tidak hanya bisa dilakukan lewat tatap muka langsung, misalkan kalau ada alumni yang rumahnya jauh misalkan, meskipun secara unggah-ungguh atau sopan santun lebih bagus kalau sowan langsung. Kalau lewat HP mungkin kurang sopan, tapi karena sekarang zamannya sudah seperti ini, kalau seperti itu ya tetap nggak apa-apa, sekedar telepon atau menanyakan kabar kepada pihak pondok gitu. Terus koneksi menurut Mbak Likah, konteks tirakat dalam di zaman sekarang itu menurut Mbak Likah seperti apa? Zaman sekarang ya, kalau dulu zaman saya itu masih ada poso mutih, nggak tahu kalau sekarang masih atau tidak, itu dengan almarhum Mbah Haji Samsuri itu masih ada mutih 3 hari, dan nanti di hari terakhir itu ngeblas. Asik deh itu deh, ngeblas. Kadang kakang pondok itu naik sepeda sampai Madiun Kota, terus nanti pulang lagi untuk apa? Ben gak ngantuk, kan nggak boleh kalau tidur itu bisa menggugurkan puasanya. Pas hari terakhir, hari ketiga itu ngeblas itu. Puasa mutih itu kan hanya boleh nasi dan air putih saja. Sebaiknya juga yang santri putih juga gitu. Iya, putra putri. Dan tidak boleh telat jamaahnya. Setelah jamaah ada amalan-amalan tertentu. Karena waktu itu sekolahnya juga di sini semua, jadi semua itu masih bisa dihandle. Santrinya juga tidak banyak. Kalau sekarang tirakat itu tidak harus puasa, ya. Tidak harus puasa, tidak harus menyendiri atau seperti orang-orang zaman dulu misalkan, karena zamannya sudah berbeda. Cukup atau bisa dilakukan dengan tarkul ma'asi, menghindari kemaksiatan. Tidur, kalau kita niatkan untuk menghindari dari hal maksiat itu bisa bernilai ibadah. Ya, lebih baik tidur daripada gibah. Iya, betul sekali. Apakah nyantri itu tetap menjadi relevan walaupun zaman sekarang kan banyak kayak TikTok, YouTube dan yang sebagainya yang di sana itu banyak membahas ilmu agama. Jadi apakah nyantri di zaman sekarang itu masih relevan dalam dalam Zaman sekarang? Iya. Masih sangat relevan, ya. Bahkan sekarang juga kesadaran masyarakat itu mulai bagus, ya.
tentang pondok pesantren. Banyak anaknya yang mulai disekolahkan di pondok pesantren. Karena apa? Dulu pesannya Mbah Yai, sing jenenge ngaji, sing jenenge sinau kuwi kudu enek guru. Nggih, kudu enek guru. Jadi HP atau bahkan YouTube itu belum cukup untuk menjadi guru kita. Selain itu, sing jenenge ngaji kudu nang ngarep dampar, nang ngarep kitab. Beda dengan dan ngaji itu sing apik marani guru, ora guru sing marani muridnya. Seperti itu. Jadi menurut saya juga nyantri itu masih sangat penting dan relevan. Oke. Di zaman sekarang ini. Iya. Terus mungkin ada pesan untuk santri baru nanti yang mau ke pondok yang gimana seperti Mbak Lika yang dulunya belum pernah paham tentang ilmu kepesantrenan seperti itu. Nggih. Untuk santri-santri yang baru mondok nggih. Yang pertama sabar. Sabar itu kunci utama. Entah itu sabar dari rasa kangen, sabar dari rasa ngempet maem enak, ngempet tidur di tempat yang enak, nggih. Terus ngempet dolanan-dolanan sing enak seperti HP gitu nggih. Ngempet. Terus selain itu juga manut peraturan. Itu saja menurut saya, karena yang namanya pinter itu tidak bisa dipaksa. Kita memahami ilmu itu tidak bisa memaksa, karena bukan kita atau bukan guru yang bisa memahamkan, gitu kan? Karena itu adalah langsung dari Allah sendiri yang berhak memberikan kefahaman tentang ilmu. Yang penting kerasan di pondok, sabar, ora neko-neko, nggih, manut dengan peraturan pondok, insya Allah aman, berkah, nggih, kerasan. Dan juga untuk pengurus, jangan waleh-waleh, kudu sabar ngopeni santri, nggih. Karena apa? Katanya ada kemarin pernah menemukan sebuah tulisan, santri itu kan muta'alim, gitu, orang yang mencari ilmu. Terus mengistimewakan muta'alim itu juga bernilai ibadah. Jadi niati hormat muta'alim, ngopeni muta'alim kuwi mergo ganjarane yo akeh. Jadi sabar, pokok sabar. Ora dirasakne saiki, insyaallah besok. Ya mungkin memang jadi santri itu tidak mudah ya Mbak bagi kita, dan mungkin banyak sukanya, banyak dukanya selama di pondok pesantren, seperti kisahnya Mbak Lika tadi yang dari awalnya belum tahu apa-apa tapi kita harus punya tekad bagaimana kita bisa ikut, bisa memahami tentang ilmu kepesantrenan tersebut. Tapi alhamdulillah perjalanan dari pondok membuat kita makin matang di masyarakat. Apabila nanti kalau kita sudah boyong atau sudah menjadi alumni, jadi kita nggak kaget gitu loh di masyarakat nanti, seperti itu. Ya mungkin sekian, terima kasih ya Mbak Lika sudah berbagi ceritanya dan mau memberi motivasi buat sebenarnya saya sendiri dan teman-teman yang lain, mungkin buat santri baru juga yang akan mondok di Subulda nanti. Terima kasih untuk pemirsa Subulda TV. Sampai jumpa di pertemuan podcast selanjutnya. Selalu ikuti informasi tentang haul dan harlah Pondok Pesantren Subulda ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.